Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, saya Amelia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyebarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Pada aksi nyata yang kedua ini, modul pertamanya yaitu mengenai makna kurikulum dalam pendidikan atau tentang kurikulum. Nah, yang pertama kita bahas adalah pengertian dari kurikulum. Kurikulum dapat diartikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid dari titik awal sampai akhir. Nah, sehingga kurikulum ini bisa dikatakan sebagai jantungnya pendidikan. Kurikulum pun memiliki beberapa komponen, diantaranya tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Nah, adapun peran dan fungsi kurikulum yaitu sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Nah, mengapa kurikulum perlu dirubah? Yang pertama, harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Kebutuhan murid pada zaman sekarang dengan kebutuhan murid beberapa tahun ke belakang tentu saja akan berbeda, sehingga kurikulum perlu dirubah menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, untuk mendukung hal tersebut, keluarga, guru, dan masyarakat harus berperan di dalamnya. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum memang perlu diadaptasi sesuai dengan lingkungan sekolah. Nah, contohnya, sekolah itu kan berbeda-beda lokasinya. Ada yang di pedesaan, perkotaan, pesisir pantai, pegunungan, dan lain-lain. Nah, kenapa perlu diadaptasi? Agar pembelajarannya berkaitan dengan lingkungan sehari-hari siswa, sehingga siswa bisa lebih mudah dalam belajar karena apa yang dipelajari berkaitan dengan lingkungan sehari-hari mereka. Nah, bagaimana cara mengadaptasi kurikulum? Yaitu dengan merancang KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Nah, KOSP ini bisa diadaptasi sesuai dengan sekolah masing-masing. Bisa diadaptasi dengan visi dan misi sekolah masing-masing, bisa juga diadaptasi dengan tujuan sekolah masing-masing. Oleh karena itu, kurikulum perlu diadaptasi berdasarkan dengan lingkungan sekolah. Selanjutnya, kurikulum dalam pembelajaran. Nah, karena kurikulum ini bersifat dinamis, terus berubah seiring berjalannya waktu, sehingga kurikulum ini harus dievaluasi secara berkala. Nah, begitupun pada kurikulum KOSP dalam penyusunannya harus memperhatikan prinsip-prinsip KOSP, yaitu yang pertama berpusat kepada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan seluruh pemangku pendidikan. Nah, dalam kurikulum ini kita bisa menentukan metode, modul ajar, dan asesmennya sendiri. Juga sumber belajar tidak hanya berasal dari buku teks. Selanjutnya, pembelajaran versi kurikulum merdeka dengan subpoin prinsip umum pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa prinsip pembelajaran paradigma baru yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama, mempertimbangkan CP setiap murid. Nah, CP-nya harus disusun berdasarkan kebutuhan belajar murid dan kemampuan awal belajar murid. Nah, yang kedua, membangun kapasitas murid menjadi pembelajar sepanjang hayat atau yang bisa kita sebut dengan growth mindset. Nah, yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter. Contohnya, kita sebagai guru mengapresiasi proses belajar siswa di kelas. Nah, yang keempat, menyesuaikan konteks kebudayaan murid. Itu tadi kenapa perlu diadaptasi, karena perlu disesuaikan dengan kebudayaan dan lingkungan belajar murid. Nah, yang terakhir, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi maksudnya apapun yang kita pelajari di kelas harus mengarah pada masa depan yang berkelanjutan, artinya bisa diaplikasikan pada kehidupan akan mendatang. Nah, selanjutnya
capaian pembelajaran atau CP. Nah, CP adalah kompetensi atau karakter yang ingin dicapai. Nah, CP pun dirancang per fase. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan rentang waktu yang lebih leluasa kepada murid dan memberikan waktu yang lebih fleksibel. Nah, karena masing-masing fasenya sudah dibagi-bagi. Nah, yang pertama ada fase pondasi atau PAUD. Nah, fase kedua ada fase A untuk kelas 1 sampai 2 SD. Fase B untuk kelas 3 sampai 4 SD. Fase C untuk kelas 5 sampai 6 SD. Dan fase D untuk kelas 7 sampai kelas 9. Nah, sedangkan fase E untuk kelas 1 SMA dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Nah, CP ini berfokus kepada kompetensi inti dan konten esensial. Selanjutnya, CP dan kurikulum prototype atau CP dan kurikulum merdeka. Nah, dengan menerapkan kurikulum ini berarti kita sudah teaching at the right level. Maksudnya sudah mencoba mengajarkan sesuatu sesuai dengan level atau tingkat dari anak-anak. Nah, pada kurikulum ini asesmen hanya satu nilai, tapi satu nilai tersebut sudah mencakup nilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan masing-masing anak. Nah, dalam kurikulum ini ada pula yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, maksudnya sebagai guru kita harus bisa memfasilitasi agar pembelajarannya bisa berpihak kepada murid, karena setiap murid itu cara belajar dan pengalaman belajarnya berbeda. Murid itu ada yang suka melihat gambar, melihat tayangan, ada yang suka mendengarkan, dan ada juga murid yang suka praktek. Nah, sehingga kita harus bisa memfasilitasi semua itu, yang mana memfasilitasi semua itu disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, kompetensi CP dan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini perlu ditanamkan dari fase PAUD sampai dengan SMA atau SMK. Nah, sehingga diperlukan kerjasama oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Nah, dalam pembelajarannya tentunya dengan memperhatikan 6 dimensi P5. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, gotong royong. Dan keenam, kreatif. Jadi, seluruh pembelajaran di kelas harus berkaitan dengan keenam dimensi tersebut. Selanjutnya, struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu ada yang namanya kegiatan P5. Nah, kegiatan P5 ini alokasi waktunya bisa disesuaikan tergantung kebutuhan masing-masing sekolah. Nah, adapun 7 tema P5 yang bisa dipilih untuk melaksanakan P5 di sekolah. Nah, tema yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Tema yang kedua, kearifan lokal. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Kelima, suara demokrasi. Keenam, rekayasa dan teknologi. Dan yang ketujuh adalah kewirausahaan. Nah, kalau yang sudah dilaksanakan di sekolah saya yaitu tema ke-1, gaya hidup berkelanjutan. Tema kedua, kearifan lokal. Dan tema ketiga, suara demokrasi. Nah, pilihannya bisa berbeda dengan sekolah lain, tergantung dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, saya kira cukup ya pemaparannya. Terima kasih atas perhatiannya dan tolong diisi umpan baliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.